Selamat pagi. Semangat terus. Hari ini kita bertemu di video pembelajaran online PKN tentunya. Siapkan hati, siapkan peralatan, simak video ini. Pastikan Anda memahaminya. Jayo. Baiklah, di video berikut ini kita akan mempelajari bab 3 dengan judul Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia meliputi dua hal. Yang pertama, seluruh kebijakan, dan yang kedua, tata kelola pemerintahan. Bagian A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Pengertian kekuasaan negara secara umum. Kekuasaan negara adalah wewenang yang diberikan kepada penguasa atau pemerintah untuk mengatur dan menjaga wilayah kekuasaannya dari penguasaan negara lain. Pembagian kekuasaan berarti kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak terpisahkan. Negara dalam pengertian kekuasaan negara. Menurut Logeman, negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakat dengan kekuasaannya itu. Menurut Karl Marx, negara adalah suatu kekuasaan bagi manusia, penguasa untuk menindas kelas manusia yang lain. Negara dalam pengertian kekuasaan negara. Menurut Logeman, negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakat dengan kekuasaannya itu. Menurut Karl Marx, negara adalah suatu kekuasaan bagi manusia, penguasa untuk menindas kelas manusia yang lain. Kekuasaan negara menurut John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara itu dibagi 3. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. C. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kekuasaan negara menurut Montesquieu. Montesquieu juga membagi kekuasaan ini menjadi 3, yaitu A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Oleh karena itu, teori Montesquieu ini sering dinamakan dengan trias politika. Kita lanjut slide berikutnya, yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Di dalam mekanisme pembagian kekuasaan,
Kekuasaan negara itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dibagi dua, kekuasaan horizontal, yaitu kekuasaan berdasarkan fungsinya. Sedangkan yang satu lagi, kekuasaan vertikal, yaitu kekuasaan berdasarkan tingkatan dalam pemerintahan. Apa itu kekuasaan horizontal? Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Ada 6 lembaga dalam kekuasaan horizontal. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif. Dan yang keenam, kekuasaan moneter. Apa itu pembagian kekuasaan secara vertikal? Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Untuk pengumpulan tugas di materi bab ini, setelah kamu selesai mengerjakannya, silahkan untuk mengirim ke Classroom PKN dalam bentuk Word. Slide kita berikutnya adalah tugas mandiri 1.3. Setelah menyaksikan dan menonton serta menyimak materi video tadi, coba kamu uraikan dalam satu paragraf mengenai pentingnya kekuasaan suatu negara. Dan uraikanlah pengertian dari kekuasaan horizontal dan vertikal. Hai guys, tentunya sudah menyimak materi yang tadi disampaikan lewat PowerPoint dan diharapkan boleh mengerjakan tugas-tugas yang sudah disertakan dalam PowerPoint. Sampai ketemu di video pembelajaran online berikutnya dan tetap semangat, lakukan yang terbaik. Sampai jumpa. Selamat siang. Jaya.